Saya jadi teringat tentang obrolan saat makan siang di kala itu, sewaktu saya masih bekerja di luar negeri. Saat itu, di tempat kantor saya bekerja, saya memiliki beberapa kolega dari negara asing seperti dari Asia Tenggara, Middle East, Europe, dan Amerika Latin. Mereka bertanya kepada saya, mengapa orang Indonesia yang bekerja di sini kok suka ngaret? Saya pun sedikit tersinggung saat mereka menanyakan itu ke saya, karena saya pun adalah warga 62. Dan saya jelasin kepada mereka, jangan menggeneralisir bahwa tidak semua warga 62 seperti itu. Mungkin kebetulan aja kamu ketemunya sama orang yang kayak gitu. Tapi kerja di negara asing, kita nggak bisa dikit-dikit dibawa baperan ya. Karena tipikal mereka memang rata-rata lebih frontal dalam bertanya. Jadi pertanyaan kayak gini tuh biasa aja kalau di sana. Mereka tidak perlu pakai sindir-sindiran di status WA atau story IG kalau emang udah nggak suka dengan sesuatu dan seseorang. Malah saya suka dengan pertanyaan itu dan memandangnya sebagai ajang diskusi dan sebagai self reminder. Oke, lanjut. Seketika saya jadi teringat kembali mengenai pertanyaan itu. Dan saya pikir-pikir lagi, ada benernya juga nih kata si bule tadi. Dan saya emang tidak membela fakta pernyataan pahit itu bro, karena emang sering banget terjadi di sekitar lingkungan saya sendiri. Janjian jam 7, datang jam 9. Bilangnya udah OTW, padahal masih di kamar mandi. Sepertinya fenomena ngaret ini emang udah membudaya cuy. Kebiasaan ngaret ini terbentuk bisa jadi dimulai sejak zaman sekolah dulu. Karena di zaman saya sekolah dulu, orang yang ngaret biasanya dianggap keren sama teman-teman. Jadi kesannya bad boy gitu dan nakal, kayak realita cinta dan rock and roll. Sedangkan orang yang datang on time dan datang kepagian ke sekolah dianggap sebagai orang-orang yang culun. Jadi kesannya nerd banget gitu. Parahnya lagi, kebiasaan itu terus terbawa sampai udah dewasa. Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut akhirnya terasa lumrah aja, karena kita kebanyakan melihat sekeliling kita juga melakukan hal yang sama. Mengutip pendapat sosiolog UI, Bunia Elvina, mengapa di negara kita fenomena ngaret itu seakan sudah menjadi membudaya? Karena menurut beliau, nilai kemauan untuk maju pada masyarakat kita yang masih sangat rendah, sehingga muncul fenomena tidak menghargai waktu. Dan juga masyarakat kita masih menganut budaya patron klien. Umpamanya waktu lagi rapat anggota DPR atau rapat di kantor, ada aja kan tuh yang datang ngaret dan yang datang cuman sekedar isi absen atau store muka. Dan pada akhirnya masyarakat awam mulai ngikutin deh kebiasaan para elit tadi. Jadi ibaratnya buntut mah gimana kepalanya aja, ngikut aja. Lalu menurut pendapat lainnya, sosiolog UGM dan peneliti independen Bayu Yulianto, ngaret menjadi kebiasaan buruk orang Indonesia dan menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Sudah menjadi stereotip. Jadi harapan saya tuh jangan sampai warga 62 dianggap sama orang-orang bule tadi sebagai warga yang ngaretan. Kalau bisa kita rubah stereotip itu menjadi warga 62 yang disiplin akan waktu. Nah, bisa kita tiru budaya yang baik dari luar negeri, jangan kita tiru yang jeleknya aja. Seperti contoh dari negara Jepang yang punya budaya yang sangat disiplin tinggi terhadap waktu. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kan katanya kita sama-sama makan nasi toh. Oh iya, yang perlu kamu ketahui, salah satu dampak negatif dari hobi ngaret yaitu kamu bakal banyak kehilangan rekanan bisnis. Atau kalau kamu adalah seorang pekerja, kamu bakal sering kena teguran di tempat kerja. Dan ketika kamu jadi atasan pun, bawahan kamu lama-lama gak akan respect lihat atasannya yang kerjaannya telat terus. Padahal bawahan mah datang gak pernah telat, tapi atasan datang selalu telat dengan alasan sibuk dan macet. Hebatnya lagi, biasanya orang-orang ngaret ini selalu memakai satu kalimat sakti, yaitu sorry ya bro, jalanan macet banget. Padahal kita tahu sendiri, kemacetan di kota besar seperti Jakarta ini bukan lagi hal yang bisa kita hindari ya. Dan mau kemana-mana pun juga pasti macet. Makanya kita harus antisipasinya dengan datang lebih awal bukan? Orang-orang yang ngaretan ini juga biasanya produktivitas kerjanya buruk karena selalu menunda-nunda deadline. Jadi kerjaan yang harusnya diselesaikan sekarang malah dipending, dikerjain besok lagi biar kelihatan kerja.
Dan lebih parahnya lagi, kebiasaan ngaret ini pada akhirnya akan merugikan orang lain juga karena bikin kemunduran waktu. Kamu udah susah-susah atur waktu dan planning sedemikian rupa dari jauh-jauh hari. Teman kamu malah dengan santuinya datang terlambat dengan watados alias wajah tanpa dosa. Sehingga orang-orang macam gini juga menurut saya gak layak untuk dijadikan teman deket ya. Karena sudah jelas kalau dia aja gak bisa menghargai waktu, gimana mau menghargai kamu juga ya kan? Terus kebanyakan orang-orang ngaret ini juga dikarenakan gak bisa mengukur atau memperkirakan estimasi waktu. Nih ya cuy, saya kasih cara gampang buat estimasi waktu biar kamu gak ngaret lagi. Anggap aja kamu mau pergi dari Pancoran Jaksel ke Kelapa Gading. Itu misalnya membutuhkan waktu 1 jam by Google Maps. Maka kamu harus jalan dari 2 jam sebelumnya. Kenapa? Karena Google Maps itu tidak bisa memastikan secara tepat kemacetan berapa lama, lampu merah berapa lama, tekstur jalan gimana, menanjak atau landai, dan faktor-faktor X lainnya seperti ban pecah, kopling putus, dan sebagainya. Maka itu kamu perlu spend waktu 1 jam lebih untuk mengantisipasi hal itu. Jadi kamu perlu 2 jam lebih awal. So, kalau kamu datangnya nggak ngaret, kamu kan bisa lebih leluasa untuk nyantai-nyantai dulu di tempat pertemuan. Nggak perlu keringetan dan nggak kelihatan tergesa-gesa juga. Jadi kamu kelihatan lebih profesional juga ya kan? So, kalau kamu masih punya kebiasaan buruk seperti ini, saran saya segera dirubah deh sebelum kalian dijuluki sebagai si jam karet.